di masa sukar yang akan dialami oleh umatnya sesudah zaman Nabi Yesaya, Tuhan berjanji, but the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Janji yang sama ia sampaikan kepada kita di tahun 2023. Hal yang lebih baik menanti di hadapan kita. Apakah dasar bagi kita untuk meyakini janji tersebut? 4 sifat Tuhan menjamin hal itu. 4 sifat Tuhan yang harus kita tanggapi dengan 3 sikap. Sehingga janji Tuhan tadi bukan hanya indah didengar, namun benar-benar akan kita alami di sepanjang tahun ini. The best is yet to come. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat tahun baru 2023. Bersama dengan Tuhan, kita masuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan sukacita. Di dalam ibadah awal tahun ini, kita akan membawa kepada Tuhan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang tahun yang lalu, dan memohonkan harapan-harapan kita untuk tahun 2023. Semuanya itu telah Anda tuliskan dan kirimkan. Namun, bila Anda belum menuliskannya, Anda dapat segera menuliskannya dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Seusai pemberitaan firman Tuhan, para penatua jemaat akan mendoakannya. Saat ini kita sedang membangun asrama bagi para mahasiswa kita di dekat gedung gereja kita di Pasir Koja dan membangun bukit doa kita di Lembang. Mari kita dukung dan mengambil bagian dalam pembangunan kedua tempat tersebut melalui persembahan janji iman. Anda dapat menuliskan jumlah persembahan Anda di kartu janji iman atau mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor telepon yang tertera di layar Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, dipanggil ditebusnya, menjadi anak-anaknya, untuk memberitakan segala perbuatannya, dalam iman melangkah, firman-Nya meneguhkan, Roh Kudus yang kuatkan, memberi kuasa. Katakan, bangkit, bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Berjalan, melangkah, memberitakan kasih-Nya. Bangkit, 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 bangkit. Kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, dipanggil ditebusnya, menjadi anak-anaknya, untuk memberitakan segala perbuatannya, dalam iman melangkah, firman-Nya meneguhkan, Roh Kudus yang kuatkan, memberi kuasa. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia.
tak akan takut, ku tak akan gentar. Engkau di pihakku. Dalam kekelaman, kau ada di sampingku. Dalam kesesakan, kau memberi kelegaan. Bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Ku tetapkan langkahku, sebab Engkau penolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu Kau Tuhan kekuatanku. Oh Tuhan, Kau gunung batuku, kota bentengku, perisai hidupku. Oh Tuhan, ku tak akan takut, ku tak akan gentar. Engkau di pihakku. Dalam kekelaman, Kau ada di sampingku. Dalam kesesakan, Kau memberi kelegaan. Bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Ku tetapkan langkahku, sebab Engkau penolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu Kau Tuhan kekuatanku. Dalam kekelaman, Kau ada di sampingku. Dalam kesesakan, Kau memberi kelegaan. Bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Ku tetapkan langkahku, sebab Engkau penolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu. Bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Ku tetapkan langkahku, sebab Engkau penolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu Kau Tuhan kekuatanku. Selamat tahun baru. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kasih-Mu dan setia-Mu selalu baru setiap pagi, tak pernah habis rahmat-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Jiwaku kan berseru, nyatakan
Sungguh hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan. Betapa hebatnya perbuatan tanganmu, betapa dahsyatnya kuasamu dalamku. Tiada terukur, tiada terselami, rancanganmu sempurna bagi hidupku. Kau tuntun langkahku di dalam terangmu, kau pegang tanganku di dalam kasihmu. Tiada terukur, tiada terselami, besar setiamu di dalam hidupku. Sebab itu ku mau nyanyikan kehebatanmu, Yesus Tuhan, kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaranmu, Yesus Tuhan, kau layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan, oh Yesus, kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan, oh Yesus, kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan, oh Yesus, kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyanyikan kehebatanmu, Yesus Tuhan, kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaranmu, Yesus Tuhan, kau layak ditinggikan. Yesus Tuhan, kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaranmu, Yesus Tuhan, kau layak ditinggikan. Pertama-tama izinkan saya dan para penatua, para pengurus jemaat, seluruh staf gereja beserta keluarga kami masing-masing mengucapkan selamat tahun baru untuk semua saudara yang mengikuti ibadah
GKBB Fajar Pengharapan secara online pada hari ini. Kita bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan Yesus telah kerjakan dalam hidup kita di tahun 2022. Kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang telah saudara alami dan yang kesaksiannya telah saudara tuliskan dalam ucapan syukur dan kirimkan melalui WhatsApp kepada kami selama 1 minggu yang lewat. Sesudah pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan menyerahkan ucapan syukur tersebut kepada Tuhan. Di samping itu, kita juga akan menyerahkan semua harapan-harapan kita untuk tahun 2023 kepada Tuhan. Harapan-harapan yang juga telah saudara tulis dan kirimkan melalui WhatsApp kepada kami selama 1 minggu yang lewat. Nanti kami, para penatua jemaat, akan memimpin doa, menyerahkan semua ucapan syukur untuk tahun 2022 serta harapan-harapan saudara untuk tahun 2023 kepada Tuhan. Kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang bersedia mendengar doa kita, mau menjawab doa kita, dan sanggup mengabulkan doa-doa kita. Namun sebelum itu, mari kita menyiapkan hati guna menerima firman Tuhan dengan terlebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tahun yang baru yang sedang kami mulai masuki ini. Kami perlu tuntunan-Mu. Di tengah kekelaman, kami perlu tuntunan firman-Mu dan Roh-Mu yang bagaikan pelita pada kaki kami, yang menerangi jalan kami. Sehingga kami tahu apa yang akan kami hadapi dan bagaimana kami harus menyikapinya dengan tuntunan firman-Mu. Tuhan, tolong pemberitaan firman Tuhan ini sehingga menjadi berkat bagi semua kami, menggugah iman dan pengharapan kami. Karena Engkau Tuhan Yesus, sumber pengharapan yang sejati. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Alkisah, seorang yang sudah berusia lanjut mengundang gembala jemaatnya karena ia menjelang meninggal dunia. Ketika Pak Pendeta tiba, ia pun menyampaikan pesan-pesannya yang terakhir. Sesudah semua pesan ia sampaikan, orang itu pun berkata, masih ada satu pesan lagi Pak Pendeta. Ini adalah pesan saya yang paling terakhir. Mendengar apa yang ia katakan, semua orang yang berkumpul di sekitar orang tadi memberikan perhatian penuh. Karena biasanya pesan yang paling terakhir adalah pesan yang paling penting. Orang itu berkata, nanti sesudah jasad saya dimasukkan ke dalam peti jenazah, selipkanlah sebuah garpu ke dalam genggaman tangan kanan saya. Tentu saja semua anggota keluarga yang berkumpul maupun Pak Pendeta merasa kebingungan. Sebab pesan ini terasa sangat ganjil. Akhirnya karena tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, Pak Pendeta bertanya, garpu itu untuk apa? Orang tadi pun menjawab, untuk menjadi pesan bagi semua orang yang datang melayat dan melihat jenazah saya di dalam peti. Kemudian ia menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan bercerita. Ketika saya masih bocah, kalau saya hampir selesai makan malam, ibu saya sering berkata, keep your fork, the best is yet to come. Tetap pegang garpumu, karena makan malam belum berakhir. Makanan penutup yang lezat akan segera disajikan. Hidangan yang terbaik akan segera dihidangkan. The best is yet to come. Lebih lanjut orang itu berkata, nanti kalau orang datang melayat dan melihat jenazah saya, kemudian bertanya, untuk apa ia memegang garpu itu? Jawablah, the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Semasa hidupnya, ia telah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Namun itu bukan akhirnya. Masih ada hal yang lebih baik yang sedang menanti dirinya. Yaitu tinggal bersama dengan Tuhan Yesus
untuk selama-lamanya. Itu lebih baik dari semua hal yang pernah ia alami. Itu adalah perkara yang terbaik yang dapat ia alami. The best is yet to come. Pesan seperti itu pula lah yang Tuhan hendak sampaikan kepada semua kita di awal tahun ini. Sesudah sepanjang 1 tahun yang lewat, kita mengalami berbagai kebaikan Tuhan. Entah kebaikannya yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan pesan untuk semua saudara. Yaitu bahasanya kebaikannya masih belum berakhir. Ia masih tetap bekerja untuk menyediakan hari esok yang lebih baik bagi saudara. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Kalau saudara percayakan hal itu, tulis kata amin pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti. Katakan amin. The best is yet to come. Pesan dan janji seperti itulah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Bangsa Yehuda 2700 tahun yang lampau. Umat yang akan mengalami pembuangan di Babel. Pembuangan yang mengakibatkan mereka tinggal sebagai budak dan tawanan di negeri asing. Pembuangan yang mengakibatkan mereka seakan-akan hidup tanpa masa depan. Pembuangan yang mereka alami karena mereka telah bersikap tidak setia kepada Allah dengan menyembah ilah-ilah yang palsu, yaitu para berhala. Namun, meskipun umatnya telah bersikap tidak setia kepadanya, Allah tidak melupakan mereka. Ia tetap menyediakan hari esok yang baru bagi umatnya. Hari esok yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Artinya, Allah berjanji bahwasanya the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Janji tersebut dicatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca firman Tuhan tersebut. Sementara saya membacakannya bagi saudara, aminkan firman Tuhan ini di dalam hati saudara. Sambutlah janji Tuhan ini dengan percaya bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Sehingga apa yang ia ucapkan bukan sekadar kata-kata yang indah, namun hampa. Sebaliknya, janjinya tersebut merupakan firman yang hidup dan yang akan menghidupkan iman dan pengharapan saudara. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. 2 tahun yang lampau, melalui ayat-ayat yang saya baca ini, Tuhan telah menyampaikan pesan kepada kita semua. Pesan, yaitu bahasanya ia akan memulai sesuatu yang baru bagi hidup kita. Atau restart. Di tengah masa sukar karena masa pandemi di saat itu, Tuhan akan memulai hal yang baru bagi umatnya. Itulah yang telah kita alami selama hari-hari yang lampau. Sekarang, sesudah 2 tahun berlalu, kembali Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya melalui ayat-ayat yang sama. Namun dengan pesan yang berbeda. Pesan, yaitu bahwasanya ia masih belum selesai bekerja di tengah umatnya. Ia masih tetap berkarya di dalam hidup kita.
Bahkan bukan itu saja. Apa yang akan ia kerjakan di hari depan adalah lebih indah daripada yang telah ia lakukan di masa yang lalu. Hal tersebut nampak dengan sangat jelas di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Khususnya di dalam kalimat pertama ayat 19. Yaitu, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Melalui kalimat tersebut, Tuhan ingin menegaskan kepada umatnya, baik bangsa Yehuda di masa lampau maupun kita yang hidup di masa sekarang, bahwasanya ia masih tetap bekerja dan menyediakan masa depan yang baru bagi umatnya. Lebih lanjut, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, Tuhan juga menyampaikan tentang 3 sikap yang harus mewarnai hati umatnya dalam menyambut janjinya tersebut. 3 sikap yang harus mewarnai hati saudara dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Ketiga sikap itu adalah yang pertama, yaitu jangan membiarkan masa lampau membelenggu hidup Anda. Saya ulangi, sikap dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan adalah yang pertama, jangan membiarkan masa lampau membelenggu hidup Anda. Yang acap kali menjadi masalah dalam diri banyak orang adalah karena ia membiarkan masa lampau mengungkung hidupnya. Entah masa lampau tersebut merupakan masa lampau yang indah maupun masa lampau yang pahit. Yang pasti masa lampau tersebut menawan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat melihat masa depan yang lebih indah bagi hidupnya. Ingat bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan untuk masa lampau. Dia juga adalah Tuhan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bukan saja ia mampu bekerja di masa lampau, ia juga sanggup bekerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Bahkan ia juga mampu mengubah kegagalan kita di masa lampau menjadi awal dari keberhasilan baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Bukan itu saja, ia juga sanggup menyediakan masa depan yang lebih indah daripada yang telah ia kerjakan di masa-masa yang lalu. Itu sebabnya, sebagaimana yang ditulis di ayat 18, Tuhan berfirman, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Memang berbagai hal yang dahsyat dan ajaib telah Tuhan kerjakan di tengah umatnya di masa lampau. Sebagaimana yang Tuhan sampaikan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1-3. Tuhan telah membebaskan nenek moyang umatnya dari perbudakan di Mesir. Mereka menyeberangi Laut Teberau dan berjalan melewati padang gurun. Semua itu merupakan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat yang telah Allah kerjakan di masa lalu. Tetapi Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia tetap bekerja di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ia tetap sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk masa depan umatnya. Karena itu, seperti yang telah kita baca tadi di ayat 19. Dia berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Artinya, apapun yang telah saudara alami di masa lampau, entah hal yang pahit, seperti perbudakan di Mesir, maupun hal yang indah, seperti kemerdekaan dari perbudakan negeri Firaun tersebut, ingatlah satu hal ini. Tuhan masih belum selesai bekerja dalam hidup Anda. The best is yet to come. Hal yang lebih indah sedang Allah sediakan bagi hidup Anda. Selanjutnya, yang kedua, sikap dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan adalah percaya bahwa Tuhan tetap sanggup bekerja untuk kebaikan Anda. Saya ulang, yang kedua, percaya bahwa Tuhan tetap sanggup bekerja untuk
kebaikan Anda. Disinilah pentingnya untuk menyadari besarnya kuasa dan hikmat Tuhan yang bersifat tidak terbatas dan yang tidak pernah berakhir. Kuasa dan hikmat Tuhan yang mengakibatkan tidak ada perkara yang sukar, apalagi yang mustahil bagi Dia. Apabila di masa lampau Tuhan mampu melakukan mujizat-mujizatnya, maka di masa sekarang pun Ia tetap sanggup melakukan hal yang sama. Ingat, Tuhan tidak pernah pensiun. Ia tidak pernah berhenti dari keberadaannya sebagai Allah. Allah yang artinya adalah penguasa langit dan bumi dan raja atas alam semesta. Dia tetap berkuasa untuk selama-lamanya dan kedaulatannya tidak pernah berakhir. Jangankan pensiun, cuti dari keberadaannya sebagai Allah pun Ia tidak pernah. Oleh sebab itu, kuasa dan hikmatnya tidak pernah berubah. Kita patut bersyukur bahwa Dia tetap bekerja dengan kuasa dan hikmatnya yang tidak terbatas. Sehingga apabila di masa lampau, Ia sanggup menyediakan jalan bagi nenek moyang bangsa Israel di padang gurun dan menyediakan air dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Hal yang sama tetap Ia sanggup lakukan bagi umatnya, yaitu bangsa Yehuda di masa Nabi Yesaya maupun bagi kita di masa sekarang. Hal tersebut Ia kemukakan di ayat 19 kalimat kedua dan ayat 20 sebagai berikut. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Dengan hikmatnya, Tuhan menyediakan jalan di saat tiada jalan. Dan dengan kuasanya, Ia membuat air memancar di padang gurun. Kuasa dan hikmat Tuhan tersebut memberi jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Kuasa dan hikmatnya itu memberi jaminan bagi kita bahwa tidak ada rencananya yang akan gagal. Kuasa dan hikmat Tuhan tersebut memberi kepastian bahwa tidak ada janjinya yang tidak dapat Ia penuhi. Sehingga kalau Ia berjanji, but the best is yet to come, yang terbaik masih akan datang, maka janjinya tersebut pasti akan terlaksana dalam hidup kita tepat pada waktunya. Sekarang, yang ketiga, sikap dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan adalah percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang lebih besar bagi Anda. Saya ulang, yang ketiga, percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang lebih besar bagi hidup Anda. Bukan hanya Tuhan masih sanggup bekerja untuk kebaikan Anda, terlebih lagi dalam kasih dan kesetiaannya, Ia masih memiliki rencana yang lebih besar bagi hidup Anda. Lebih besar dari apa yang telah Ia kerjakan dalam hidup Anda di masa lampau. Lebih besar daripada keterbatasan dan kekurangan Anda. Itulah yang Tuhan janjikan kepada umatnya, bangsa Yehuda. Seperti yang ditulis di ayat 21. Bangsa Yehuda yang mengalami pembuangan di Babel. Yaitu seperti yang telah saya utarakan tadi. Karena mereka telah bersikap tidak setia kepada Allah yang sejati. Dengan menyembah ilah-ilah yang palsu, yaitu berhala-berhala. Tetapi kasih dan kesetiaan Allah sungguh sangatlah tidak terbatas. Kepada umat yang telah bersikap tidak setia terhadap dirinya tersebut, Allah tetap bersikap setia kepada mereka. Ia tidak pernah melupakan umatnya. Di dalam kesetiaannya, Ia memulihkan keadaan mereka dan membentangkan masa depan yang baru serta yang lebih indah bagi mereka. Dalam kasih dan kesetiaannya itu, Ia berkata di ayat 21 tadi seperti demikian.
umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dengan berkata bahwa bangsa Yehuda adalah umat yang telah ia bentuk bagi dirinya. Tuhan menyatakan bahwa ia tidak pernah menolak ataupun melupakan umatnya. Apapun yang telah terjadi, bangsa Yehuda adalah tetap umatnya. Umat bagi dirinya. Itulah kesetiaan Tuhan. Dengan berkata bahwa ia memiliki maksud agar umatnya memberitakan kemasyurannya. Tuhan menyatakan perencananya bagi umatnya tidak akan pernah dilupakannya. Di dalam kasihnya, ia pasti akan menggenapi rencana yang indah tersebut bagi mereka. Kasih dan kesetiaan Allah yang menerima kita apa adanya, memulihkan masa depan kita, bahkan membentangkan masa depan yang baru dan yang lebih indah bagi kita, itulah yang sangat kita perlukan. Kasih dan kesetiaan Allah yang seperti itulah yang dikisahkan oleh Ernest Hemingway, sastrawan dari Amerika Serikat yang sangat terkenal itu, dalam cerita pendek yang ia tulis dalam bahasa Spanyol dengan judul La Capital del Mundo, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Capital of the World, yang artinya adalah ibu kota dunia. Dalam cerita pendek yang sangat berbobot tersebut, Hemingway menulis tentang seorang ayah yang hidup di Spanyol. Ayah ini memiliki seorang anak yang bernama Paco, sebuah nama yang sangat populer di Spanyol. Mungkin sama populernya seperti nama Cecep di Jawa Barat atau Ucok di Sumatera Utara. Hubungan antara sang ayah yang tidak disebutkan namanya itu dengan anaknya, Paco, terputus karena perilaku sang anak yang menyakiti hati orang tuanya. Bukan itu saja, Paco meninggalkan ayahnya dan pergi ke kota Madrid, ibu kota Spanyol. Walaupun Paco telah menyakiti hatinya, namun sang ayah tidak pernah melupakan anaknya itu. Suatu hari, dalam rasa rindunya kepada Paco, sang ayah pergi ke kota Madrid dan memasang iklan di surat kabar El Liberal yang terbit di kota tersebut. Iklan baris yang berukuran kecil dan yang berbunyi, Paco, meet me at Hotel Montana, noon Tuesday. All is forgiven, Papa. Paco, temuilah diriku di Hotel Montana, Selasa siang. Semuanya telah dimaafkan, Papa. Pada hari Selasa siang, ketika sang ayah pergi ke Hotel Montana guna menemui anaknya, ia merasa sangat terkejut. Ia dapati bahwa di hotel tersebut telah menunggu 800 orang muda yang bernama Paco. Mereka telah membaca iklan baris yang berukuran kecil tadi, dan mereka menyangka bahwa ayah mereka lah yang telah memasang iklan tersebut. Mereka semua berharap untuk bertemu kembali dengan ayah mereka. Ayah yang bersedia menerima dan mengampuni mereka. Apa yang diceritakan oleh Hemingway ini sesungguhnya menggambarkan kerinduan hati dari banyak orang. Mereka mengharapkan penerimaan dan pemulihan dari Allah dalam hidup mereka. Allah yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Allah yang kasih dan kesetiaannya tidak terganggu-gugat oleh sikap kita kepadanya. Sehingga ketika kita bersikap tidak setia pun, ia tetap bersikap setia kepada janjinya dan kepada kita. Ketika kita meninggalkan dia, dia tetap mencari kita dengan kasihnya. Kasih dan kesetiaan Allah tersebut mengakibatkan apapun yang telah terjadi di masa lampau, ia masih memiliki rencana yang lebih besar bagi hidup saudara. Sama seperti yang ia katakan kepada bangsa Yehuda di ayat 21 tadi. Umat yang telah kubentuk bagiku
akan memberitakan kemasyuranku. Artinya rencananya belum berakhir bagi hidup saudara. Ia masih memiliki rencana yang lebih besar bagi hidup saudara. Karena itu hal yang terbaik masih akan datang bagi hidupmu. The best is yet to come. Artinya, kalau kita dapat memandang ke depan dengan penuh pengharapan dan iman, bahwa Allah tetap sanggup bekerja untuk kebaikan kita dan masih memiliki rencana yang lebih besar bagi hidup kita. Hal itu tidak terlepas dari 4 sifatnya, yaitu kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Kemampuan kita terbatas dan keadaan sekitar kita selalu berubah-ubah. Namun kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat Allah tetap untuk selama-lamanya. Kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat yang telah Ia ungkapkan melalui dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat Tuhan yang memungkinkan kita menjalani tahun 2023 ini dengan percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja dalam hidup kita dan menyediakan masa depan yang lebih indah bagi hidup kita. The best is yet to come. Mari kita ungkapkan keyakinan kita akan kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat Tuhan Yesus tersebut dengan melakukan langkah iman. Langkah iman yang akan membuka pintu berkat Tuhan. Sebab kalaupun Allah menyediakan masa depan yang indah bagi bangsa Israel, yaitu kemerdekaan dari Mesir dan menjanjikan negeri Kanaan. Tetapi bila mereka tidak bersedia mengambil langkah iman, yaitu dengan melangkah menyeberangi laut Tebrau, maka mereka akan tetap hidup sebagai budak di Mesir. Kalau mereka tidak bersedia mengambil langkah iman, yaitu dengan menyeberangi sungai Yordan dan mengelilingi kota Yeriko, maka mereka tidak akan pernah menduduki negeri perjanjian. Begitu juga, kalau bangsa Yehuda tidak bersedia mengambil langkah iman, yaitu keluar dari negeri Babel dan kembali ke negeri asal mereka di Yudea, maka untuk selama-lamanya mereka akan hidup dalam pembuangan. Artinya, janji Tuhan untuk masa depan yang indah itu haruslah disambut dengan langkah iman. Demikian pula janji Tuhan bagi kita di awal tahun ini. The best is yet to come. Perlu kita sambut dengan langkah iman. Langkah iman diantaranya yaitu dengan menulis janji iman kita untuk tahun 2023. Minggu yang lalu, di dalam ibadah Natal, saya telah mengajak saudara untuk menulis janji iman bagi pembangunan gedung gereja kita. Saat ini, kita sedang membangun asrama bagi para mahasiswa kita di dekat gedung gereja kita di Pasir Koja. Dan kita juga sedang membangun bukit doa kita di Lembang. Saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pembangunan tersebut. Tulislah janji iman saudara. Entah dalam bentuk persembahan yang saudara berikan satu kali, ataupun secara berkala di sepanjang tahun 2023. Dan kirimkan janji tersebut melalui WhatsApp dan nomor telepon yang ditayangkan di bawah ini. Namun sebelum itu, saya mengajak saudara untuk terlebih dulu berdoa. Menyerahkan janji iman kita kepada Tuhan. Sudah itu, kita akan memuji Tuhan. Dan kemudian kami, para penatua jemaat, akan berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di tahun 2022. Serta harapan-harapan saudara untuk tahun 2023. Mari kita berdoa. Kami bersyukur. Kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus menjamin bahwa janji-Mu itu pasti adanya. Dan kalau kami menyambutnya dengan iman,
maka janji itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Oleh sebab itu sebentar kami akan menyerahkan janji iman kami. Sewujud pernyataan kami akan janjimu. Keyakinan kami bahwa engkau setia akan janjimu. Engkau berkuasa untuk melaksanakan janjimu. Tuhan Yesus, Engkau melihat seberapapun banyak dan seberapapun yang dituliskan oleh umatmu sebagai janji iman mereka kepada Tuhan. Engkau memberkatinya. Engkau memberkatinya secara berlimpah-limpah. Dan biar taburan benih iman ini akan membuka pintu berkat Tuhan yang lebih besar bagi hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau masih tetap bekerja dalam hidup kami. Dan bekerja untuk kebaikan kami yang lebih besar dibandingkan masa lampau. The best is yet to come. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan doa. Amin. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Amin. Dalam kuasamu yang tak terbatas ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Dalam kasih-Mu yang tak terbatas, Engkau telah mengulurkan tangan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami mengalami keberhasilan dan kemenangan. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan menyertai perjalanan kami di tahun 2022. Amin. Tangan-Mu yang kuat menopang kami. Kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, Amin. sehingga di tengah masa yang tidak mudah, kami dapat melewatinya dengan keberhasilan oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena hikmat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Amin. Hingga umat-Mu dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam usaha pekerjaan mereka, dan berkat-Mu Tuhan sudah limpahkan. Amin. Engkau ya Tuhan sesungguhnya adalah Allah yang menyembuhkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, mujizat kesembuhan telah terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Amin. Oleh bilur-Mu segala penyakit sudah disembuhkan. Amin. Ada berbagai persoalan dan kesulitan yang dialami oleh umat-Mu. Kami bersyukur di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Di dalam Amin. Yesus ada pertolongan. Tuhan Di yang dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Engkau sanggup untuk membalik keadaan. Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan kami sekarang membawa hari-hari di depan kami kepadamu ya Tuhan. Kami membawa setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Menyadari bahwa apapun yang akan kami alami, kami aman bersama dengan Engkau. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyertai hidup kami. Ya. Engkau Tuhan yang telah membuktikan diri-Mu di waktu-waktu yang lalu. Amin. Engkau pula Tuhan yang akan memberkati kami umat-Mu pada tahun ini. Amin. Itu sebabnya ya Tuhan kami membawa setiap pergumulan, kami menyerahkan kepadamu setiap permohonan, setiap kerinduan yang telah ditulis, yang telah dibawa, yang telah disampaikan oleh umat-Mu kepadamu ya Tuhan. Kami meyakini, kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Amin. Bahwa pengharapan kami di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Sehingga apapun yang dikatakan oleh dunia tentang tahun ini,
tentang hari-hari di depan kami. Kami tetap mempercayai Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Bahwa di dalam Engkau ada kemenangan, Ya, Tuhan. di dalam Engkau ada kesembuhan, di Haleluya. dalam Engkau ada berkat Tuhan yang melimpah, Amin. di dalam Engkau ada pemulihan. Amin. Kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Haleluya. Dan kami akan hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun-tahun di depan kami. Ya, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu dengan menaruh harap kami yang tidak akan pernah dikecewakan karena Engkau Tuhan yang setia dan yang memegang janji-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Mari sekarang kita mensyukuri janji Tuhan dan mengimani bahwa hal yang lebih baik masih tersedia di hadapan kita. The best is yet to come. Dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang telah saudara siapkan. Dan mari kita mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pada malam waktu Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikannya kepada para muridnya, sambil ia berkata, roti ini adalah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah sebagai peringatan akan daku. Kita percaya, kalau dirinya dia korbankan di dalam kasih, maka tidak ada hal yang lain yang tidak dia sediakan bagi kita. Ada jaminan untuk hari esok kita. Dengan bersyukur kepada kasih Tuhan Yesus, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sudah ia makan, diambilnya cawan. Lalu diberikannya kepada para muridnya sambil ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Ambil dan minumlah sebagai peringatan akan daku. Janjinya itu ya dan amin. Karena dia meteraikan dengan darahnya sendiri. Janjinya bahwa dia masih tetap bekerja dan menyediakan hari esok yang lebih baik. The best is yet to come. Tidak akan pernah ia ingkari. Mari dengan iman kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, ada hari esok yang lebih baik. The best is yet to come. Dengan bersyukur, mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan selamat Tahun Baru! Saudara-saudari, tiba saatnya kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur Engkau telah hadir dan menjamah kami di dalam ibadah hari ini. Bapa, pimpin dan ajar kami untuk semakin mengenal panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk sembahan yang sudah maupun akan kami berikan. Biar melalui persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur dari segala berkat yang sudah Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam pendidikan, usaha, pekerjaan, kesehatan dan keluarga kami. Biar apapun yang sudah kami rencanakan boleh berjalan bersama tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sehingga boleh ada damai sejahtera dari Allah Bapa turun di tengah-tengah keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang selamanya Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku.